Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Reskianti dari Fakultas Teknik jurusan D4 Tata Boga ingin mempresentasikan tentang makalah higiene dan sanitasi lingkungan. Higiene dan sanitasi lingkungan, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Lingkungan merupakan suatu tempat dikelilingi makhluk hidup berada. Lingkungan memiliki peranan penting terhadap kelangsungan hidup untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu oleh kegiatan manusia atau proses alam. Kerusakan lingkungan terjadi karena kualitas lingkungan turun atau proses alam. Kerusakan lingkungan terjadi karena kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Sumber kerusakan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam menyebabkan bentuk perubahan terhadap konsentrasi suatu bahan hidup atau mati pada lingkungan dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan karena banyaknya pencemaran yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, kami mengadakan wawancara untuk memperoleh informasi tentang keadaan sanitasi lingkungan di rumah tangga. Bab 2, isi makalah. Sekilas tentang lingkungan. Yang pertama, lingkungan merupakan keseluruhan tempat dikelilingi makhluk hidup berada. Lingkungan memiliki peranan penting terhadap kelangsungan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu oleh kegiatan manusia atau proses alam. Kerusakan lingkungan terjadi karena kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Ketiga, penyihatan lingkungan merupakan suatu cara untuk mencegah kerusakan lingkungan. Salah satu penyihatan lingkungan yang baik adalah memelihara lingkungan dari berbagai sumber pencemaran lingkungan, seperti meminimalisir penggunaan bahan sintesis dan lain-lain. Sampah di lingkungan rumah tangga. Yang pertama, sampah merupakan segala bentuk barang yang sudah tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya. Sampah berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Penimbuhan sampah dapat mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan. Selain itu juga, sampah dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Yang kedua, berdasarkan hasil survei, 4 dari 10 rumah tangga di Kampung Cimbogo Kompleks tidak memiliki tempat sampah di luar rumah. 3 rumah tangga lainnya memiliki tempat sampah terbuka, dan 3 rumah tangga sisanya memiliki tempat sampah tertutup. Hanya 2 dari 10 rumah tangga lainnya yang tidak memiliki tempat pengumpulan atau penampungan sampah rumah tangga di luar rumah. Selain itu, dari 10 rumah tangga tersebut, tidak ada satupun rumah tangga yang memiliki tempat penampungan sampah organik di dalam rumah. Oleh karena itu, 8 dari 10 rumah tangga ini rawan terkena pencemaran lingkungan dari sampah. Limbah di lingkungan rumah tangga. Pertama, limbah adalah segala bentuk benda baik padat, cair, ataupun gas yang dihasilkan oleh suatu aktivitas kerja. Beberapa macam limbah ada yang dapat dimanfaatkan, seperti limbah pertanian, dan beberapa limbah lainnya ada yang malah menimbulkan pencemaran. Berdasarkan hasil survei, 10 rumah tangga memiliki tangki seperti septik kecil 10 meter dari sumber air dengan menggunakan tempat penampungan tertutup. Salah satu di antaranya
tanpa menggunakan saluran pembuangan langsung ke tangki septik, dan salah satu lainnya menggunakan saluran terbuka, sedangkan 8 rumah tangga lainnya menggunakan saluran tertutup. Namun demikian, sumber air pada 10 rumah tangga ini adalah jernih. Ketiga, selama 1 bulan ke belakang, terdapat 2 rumah tangga ke-1 dan ke-5, yang menggunakan deodoran, pembersih lantai, dan penghilang noda pakaian. 3 rumah tangga ke-2, ke-3, dan ke-8 menggunakan pengharum ruangan, deodoran, pembersih lantai, penghilang noda pakaian, dan pembersih kaca. 2 rumah tangga ke-4 dan ke-6 menggunakan pengharum ruangan, pembersih lantai, penghilang noda pakaian, dan pembersih kaca. 3 rumah tangga ke-7, ke-8, dan ke-10 menggunakan deodoran dan penghilang noda pakaian. Air di lingkungan rumah tangga. Air adalah senyawa yang paling penting bagi semua bentuk makhluk hidup di bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Diperkirakan terdapat 1,4 triliun kilometer kubik. 1.400 triliun liter tersedia di bumi. Air merupakan bagian dari lingkungan. Air biasa digunakan rumah tangga untuk mencuci, contohnya mencuci tubuh manusia atau mandi, mencuci pakaian, mencuci lantai, mencuci mobil, mencuci makanan, dan bahkan mencuci hewan. Selain itu, limbah rumah tangga juga dibawa oleh air melalui saluran pembuangan. Berdasarkan hasil survei, akses 10 rumah tangga terhadap air adalah menggunakan water pump. Akses tersebut membutuhkan waktu 20 menit untuk 1000 liter air. Kebutuhan air pada 10 rumah tangga ini beragam. Ada yang membutuhkan 2000 liter untuk 8 orang per hari, 10 liter untuk 4 orang per hari, 2 rumah tangga. 1000 liter untuk 5 orang per hari, 2 rumah tangga. 1200 liter untuk 5 orang per hari, 10 liter untuk 3 orang per hari, 1500 untuk 5 orang per hari, 500 liter untuk 3 orang per hari, dan 600 liter untuk 3 orang per hari. Bila dirata-ratakan menjadi 250 liter per orang per hari. Ternak di lingkungan rumah tangga. Ternak merupakan berbagai jenis hewan yang dipelihara oleh manusia. Ternak dibedakan menjadi ternak unggas, ayam, yaitu ayam, itik, dan lain-lain. Ternak sedang, kambing, domba, dan lain-lain. Ternak besar, sapi, kerbau, dan lain-lain. Dan ternak lainnya, burung, kucing, anjing, dan lain-lain. Berdasarkan hasil survei, 8 dari 10 rumah tangga ini memiliki beragam ternak peliharaan. Adapun ternak peliharaan tersebut adalah kucing di luar rumah tanpa kandang, rumah tangga ke-1, kucing dan kelinci di kandang dalam rumah tangga ke-2, ayam di kandang luar rumah tangga ke-3, burung di kandang dalam rumah tangga ke-4, kucing dalam rumah tanpa kandang, rumah tangga ke-6, ayam dan domba di kandang luar rumah tangga ke-7, ayam di kandang luar rumah tangga ke-8, kucing di dalam rumah tanpa kandang, rumah tangga ke-9. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sebagai peruntukannya.
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Penimbunan sampah merupakan salah satu pencemaran lingkungan terhadap air dan atau udara. Jarak tempat sampah rata-rata kecil 10 meter. Dalam jangka panjang, penimbunan sampah ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Penyehatan lingkungan. Penyehatan lingkungan merupakan suatu cara untuk mencegah kerusakan lingkungan. Salah satu penyehatan lingkungan yang baik adalah memelihara lingkungan dari berbagai sumber pencemaran air. Cara-cara penyehatan lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Membuat tempat pembuangan sampah akhir yang dikelola dan diolah dengan baik. Kedua, memanfaatkan konsep 4R yaitu reduce, pengurangan, reuse, daur ulang, reuse, penggunaan kembali, dan recover, transformasi. 3. Menggunakan tempat sampah tertutup di dalam dan di luar rumah. 4. Menggunakan saluran pembuangan tertutup. Kelima, meminimalisir menggunakan bahan sintesis. Contohnya membersihkan kaca dan lantai cukup dengan menggunakan air bersih. Menggunakan pengharum ruangan cukup seminggu sekali. Menggunakan deodoran diganti dengan bahan alami seperti kapur sirih dan lain-lain. Keenam, memelihara teknik di kandang luar rumah dengan jarak minimal besar 10 meter. Ketujuh, membersihkan kandang ternak minimal seminggu sekali. Kedelapan, meningkatkan pengetahuan tentang pencemaran dan penyehatan lingkungan. Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Rata-rata pemakaian air pada rumah tangga adalah 250 liter per orang per hari dengan kualitas air minum jernih. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.